Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Kita beralih ke sudut pandang Pak Le, gerbang lembah Peramat. Cukup panjang perjalananku hingga bisa mencapai tempat ini. Sebuah tempat yang ditunjukkan oleh penglihatanku saat berada di kampung Srawen. Aku melewati sebuah desa tua yang cukup besar dan masih didominasi dengan rumah-rumah kayu yang sebenarnya cukup bagus. Sepertinya warga di sini masih menjaga tradisi dan budaya di tempatnya. Namun entah mengapa aku merasa ada yang tidak nyaman di desa ini. Permisi, ucapku pada beberapa pemuda yang sedang asik nongkrong di sebuah warung yang akan menjadi tempatku akan melepas lelah. Monggo pak, ucap salah seorang pemuda itu dengan ramah. Aku mengambil tempat duduk tak jauh dari mereka dan memesan segelas kopi hitam, serta beberapa gorengan sebelum meneruskan perjalananku. Bapaknya bukan orang sini ya? Tanya pemuda itu. Iya mas, cuma numpang lewat, nama saya Bimo. Jawabku pada mereka yang terlihat cukup ramah. Oh, pantas saja saya belum pernah lihat bapak, balas pemuda itu. Segelas kopi disuguhkan kepadaku. Beberapa pisang goreng hangat yang disajikan membuatku tak sabar untuk segera melahapnya. Perbincangan ringan terjadi di antara kami, hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan warga tak jauh dari tempat kami berada. Pak, kamu kenapa pak? Sudah pak! Terdengar suara seorang ibu berteriak mencoba menghentikan suaminya yang bertingkah tidak wajar saat keluar dari rumahnya. Kami segera berlari keluar, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Seorang laki-laki tersungkur di tanah dengan mata yang melotot, namun terus berusaha melata di tanah seolah mencari sesuatu. Warga yang melihat hal itu segera berkumpul dan mencoba menolong laki-laki yang bertingkah aneh itu. Namun sepertinya tidak ada gunanya. Laki-laki itu malah terlihat melotot, marah, seperti dirasuki oleh sesuatu. Aku segera bergegas menghampirinya untuk mencoba menolong. Sebuah doa kubacakan pada sebotol air dan ku minumkan pada orang itu. Panas! Panas! Laki-laki itu berteriak tepat setelah meminum air pemberian dariku. Dan tak lama setelahnya ia kembali tenang. Sayangnya masalah itu tak berhenti sampai di situ. Kali ini salah seorang warga yang sedang melihat kejadian ini terjatuh dan berlaku sama persis seperti pria tadi. Aku menggelengkan kepala dan beralih menghampiri orang itu. Namun sebelum sampai ke sana, terlihat seseorang pria tua yang terlihat cukup berwibawa menghampiri orang itu terlebih dahulu. Udah, nggak apa-apa pak, ini Mbah Jiwo. Beliau yang bisa bantuin warga yang terkena masalah seperti ini, ucap salah seorang pemuda yang berada di warung tadi. Aku mengamati apa yang ia lakukan. Orang yang dipanggil Mbah Jiwo ini menempelkan sebuah batu berwarna hitam pada dahi warga yang kesurupan itu dan membacakan beberapa mantra. Di penglihatanku, makhluk berwujud ular dipaksa keluar dari tubuh warga itu dan menghilang masuk ke sebuah batu yang ditempelkan oleh Mbah Jiwo ke dahi warga itu. Tak lama kemudian warga yang kesurupan tadi segera sadar, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku cukup takjub melihat apa yang orang ini lakukan, dan segera menghampirinya. Mungkin saja ia mengetahui tentang apa yang menjadi tujuanku ke sini. Wah, bapak bukan warga sini kan? Terima kasih banyak sudah membantu tadi, ucap Mbah Jiwo yang lebih dahulu menyambut kehadiranku. Nggih pak, saya cuma kebetulan numpang lewat, nama saya Bimo.
Melihat ilmu Bapak, kalau diizinkan saya ingin bertanya beberapa hal berkaitan tujuan perjalanan saya. Tanyaku pada Mbah Jiwo. Oh, iya Pak, nama saya Jiwo. Tapi kita bicara di rumah saya saja ya, sudah mau maghrib. Ajak Mbah Jiwo yang ternyata tidak kalah ramah dengan warga-warga tadi. Aku segera membayar jajananku di warung dan mengikuti beliau menuju rumahnya di ujung desa. Terlihat di sana sebuah rumah kayu yang megah dengan ukiran-ukiran ornamen yang cukup indah di tengah halaman yang cukup besar. Sayangnya di balik kemegahan itu terdapat hal yang mengerikan di sana. Berbagai macam makhluk halus berkumpul di halaman rumah Mbah Jiwo, mulai dari hewan-hewan gaib hingga makhluk berwujud raksasa. Namun yang paling menarik perhatianku adalah sesosok makhluk besar, berkepala kerbau yang sedari tadi memandangku. Sudah nggak apa-apa Pak Bimo, nanti saya ceritakan di dalam siapa makhluk-makhluk itu. Ucap Mbah Jiwo yang segera membukakan pintu untukku. Ruang tamu rumah Mbah Jiwo cukup besar. Beberapa benda yang kuduga adalah pusaka banyak bergantungan di dinding ruangannya. Mirip seperti ruangan praktek dukun, namun itu lebih terasa nyaman dan tidak begitu mengerikan seperti di luar. Maaf Mbah Jiwo, malah jadi ngerepotin. Ucapku pada Pak Jiwo yang mengantarkan segelas teh hangat dan beberapa cemilan padaku. Pak Bimo mau ke lembah keramat di ujung desa itu ya? Tanya Mbak Jiwo yang sudah menebak tujuanku. Iya Pak, ada yang harus saya cari tahu di sana. Syukurlah, sudah saya duga kalau Bapak orang baik. Kebanyakan orang luar yang datang ke sana selalu bertujuan mencari ilmu atau pesugihan. Cerita Mbak Jiwo. Aku mulai mengerti arah pembicaraan ini. Sebelum Mbak Jiwo salah paham, aku menceritakan semua kejadian di desa Serawen yang akhirnya menuntunku menuju tempat ini. Aku menceritakan padanya mengenai desa Serawen yang seluruh warganya mati mengenaskan oleh santet yang dikirimkan oleh orang sakti bernama Topo Ulo. Cerita mengenai Dimas dan Rumi yang selamat dari kejadian itu pun aku ceritakan. Sayangnya walaupun selamat, keberadaan Rumi seperti masih diincar oleh sosok lain yang lebih berbahaya. Seolah ada sesuatu pada Rumi yang membuatnya menjadi incaran. Dimas pun mendapat petunjuk dari mimpinya mengenai sebuah tempat pemandian yang menurut mimpinya berada di tempat ini. Betul Pak Bimo, di tempat ini memang ada pemandian keramat. Tapi untuk ke sana sepertinya bukan perkara mudah. Balas Pak Jiwo. Makhluk yang kamu lihat di halaman rumah itu sebelumnya adalah penunggu asli lembah itu. Namun sudah beberapa tahun ini ada kejadian yang membuat mereka mengamuk dan mengganggu warga desa. Lanjutnya, aku mencoba mencerna apa yang dimaksud Pak Jiwo. Namun sebelum berpikir terlalu jauh, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Mbak Jiwo, tolong Mbah! Teriak warga yang segera menghampiri kami. Mbak Jiwo segera meninggalkanku dan menghampiri warga yang berbondong-bondong datang dan menanyakan tujuan mereka. Itu Mbah, makhluk itu muncul lagi, ucap salah satu warga. Tanpa bertanya lebih jauh, Mbah Jiwo masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa benda. Pak Bimo, tunggu di sini aja ya, saya tinggal sebentar, ucapnya padaku. Aku yang penasaran dengan apa yang terjadi, segera berdiri dan tidak menghiraukan ucapan Pak Jiwo. Enggak Pak, saya ikut. Bantahku yang segera mengikutinya. Warga menunjuk ke sebuah kandang ternak yang berbatasan dengan pepohonan menuju perbatasan lembah. Terlihat di sana makhluk dengan tinggi 2 kali tubuh manusia, dengan rambut panjang menutupi kulit tubuhnya yang penuh borok. Dengan sebuah ayunan tangan, makhluk itu berhasil melukai salah satu warga hingga tersungkur. Ceceran darah terlihat dari bekas luka itu. Seolah tidak mau melewatkan kesempatan, setan itu melompat menuju orang yang terluka itu, memamerkan giginya yang tajam seolah bersiap memakannya. Beruntung Mbah Jiwo segera sampai ke tempat pemuda yang terluka itu, mengambil sebuah cambuk dan menyabetkannya ke arah makhluk itu.
Terlihat kilatan cahaya hitam dari cambuk Mbah Jiwo yang membuat makhluk itu kesakitan. Aku segera menghampiri warga desa yang terluka, membacakan beberapa mantra penyembuh untuk menutup lukanya. Setan itu masih bersikeras mencoba masuk ke desa, menyerang membabi buta, hingga membuat Mbah Jiwo kerepotan. Semakin banyak warga yang terluka akibat serangan setan itu yang membabi buta. Hingga aku memutuskan untuk ikut turut campur dalam pertarungan ini. Sebuah mantra ku bacakan hingga sebuah kobaran api kecil berwarna putih muncul di hadapanku. Dengan beberapa kali putaran tangan, aku berhasil mengendalikan api itu dan semakin membuatnya bertambah besar. Mbah Jiwo, teriakku memberi isyarat. Mbah Jiwo menoleh ke arahku dan melihat kobaran api yang melayang di tanganku. Ia segera mengerti dan mundur dari pertarungan. Aku menggantikan posisinya dan menerjang makhluk itu. Dengan cepat, api yang kubuat berhasil menyentuhnya hingga semakin membesar membakar tubuhnya. Ilmu yang luar biasa, ucap Mbah Jiwo. Sepertinya ia belum pernah melihat ilmu geni Paraloka seperti yang kumiliki. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Setelah makhluk itu terbakar, muncul sosok menyerupai manusia dari setan yang terbakar oleh kobaran api itu. Cakarnya menghilang, tubuhnya menciut hingga berukuran normal seperti manusia biasa. Mbah Jiwo, apa maksudnya ini? Tanyaku pada Mbah Jiwo yang mungkin saja mengerti. Ia tidak menjawab dan segera menghampiri orang itu. Itu kan orang yang datang ke desa ini beberapa bulan lalu, ucap salah seorang pemuda yang mengenali wajah orang itu. Maksud kamu apa, Mas? Coba jelaskan, perintah Mbah Jiwo. Pemuda itu mendekat dan memperhatikan tubuh manusia yang tergeletak itu. Iya benar, ini pemuda yang dulu pernah melewati tempat ini untuk mencari ilmu di lembah keramat, cerita pemuda itu. Aku dan Mbah Jiwo saling menatap, seolah mengambil sebuah kesimpulan. Warga berinisiatif menolong orang itu, dan berencana menanyakan apa yang terjadi, sehingga dia bisa berubah menjadi setan dan mengamuk di desa. Sebelum sempat membereskan yang terjadi di tempat itu, sayup-sayup terdengar suara dari arah lembah itu. Tolong, sakit! Suara rintihan berbagai makhluk terdengar seperti jeritan yang meminta pertolongan. Namun sama sekali tidak ditemukan wujud dari suara itu. Semakin kencang angin berhembus, semakin jelas suara yang terdengar dari lembah itu. Seperti suara banyak orang yang kesakitan. Mbah, suara itu lagi, ucap seorang pemuda yang menghampiri Mbah Jiwo. Mbah Jiwo mengangguk, mengerti maksudnya. Sudah, sekarang kalian semua kembali ke rumah. Tolong urus orang ini hingga benar-benar pulih, perintah Mbah Jiwo. Suara itu semakin terdengar dari arah lembah. Aku yang tidak tahan dengan suara rintihan itu segera berlari menuju lembah, mencari tahu apa yang terjadi. Aku harus memastikan sendiri apa yang ada di lembah itu. Mbah Jiwo yang melihatku berlari merasa khawatir dan segera menyusul. Semakin mendekat lembah, suara jeritan itu terdengar semakin jelas dari seluruh penjuru hutan yang kulewati. Namun tidak ada satu sosok pun sumber dari suara itu. Aku terus berlari sampai akhirnya terhenti di perbatasan hutan yang tertutup oleh kabut. Saat menyentuh kabut itu, sebuah penglihatan masuk ke pikiranku. Mayat yang tergantung, 6 buah kepala ditumbalkan, perang santet antar dukun, hingga banjir getih dari kematian warga-warga desa di lembah ini. Semua masih samar dan tidak begitu jelas, seolah pernah ada sebuah desa di lembah ini yang mengalami bencana. Sialnya saat aku membuka mata, hal yang aku takutkan terjadi. Dari dalam kabut muncul berbagai sosok makhluk berbentuk pocong dan mayat hidup
yang menangis rintih meminta pertolongan. Aku mencoba menggunakan ilmu geni paralokaku pada salah seorang dari makhluk itu. Sayangnya seekor ular yang melilit makhluk itu mampu menahan seranganku. Saat itu di tengah hutan yang gelap, puluhan makhluk merintih kesakitan meminta pertolongan padaku. Rintihan mereka membuatku tidak mampu memutuskan apa yang harus aku lakukan. Sampai sebuah suara cambuk terdengar di belakangku. "Pak Bimo, hati-hati!" teriak Mbah Jiwo yang berhasil menyusulku. Di ujung cambuknya terlihat seekor ular yang telah terbelah. Sepertinya ular itu mencoba menyerangku saat sedang kebingungan. Tak cukup sampai di situ. Dari kedalaman kabut perlahan muncul seorang wanita cantik, berpakaian keraton namun dengan sekumpulan ular yang melilit di tubuhnya. Cantik, cantik sekali, namun senyumnya terlihat begitu mengerikan. "Bawa anak itu ke sini, perjanjian tumbal harus diselesaikan," ucap wanita itu. Entah, aku segera mengerti yang ia maksudkan. Ia menginginkan Rumi. Ada yang istimewa dari anak itu, hingga makhluk sekuat ini mengincarnya. Tidak ada satupun alasan untuk menyerahkannya pada iblis sepertimu. Balasku, makhluk itu tetap tersenyum dengan anggun. Anak itu sudah menjadi hakku, bahkan sebelum ia dilahirkan. Bencana besar akan menimpa orang-orang terdekatnya, hingga ia kembali ke sini. Dan kamu akan tetap di sini sampai ia datang. Hawa dingin mulai menusuk tubuhku. Angin berhembus dengan begitu kencang. "Pak Bimo, lari!" teriak Mbah Jiwo yang mulai merasakan keanehan. Terlambat. Dari atas pohon berjatuhan berbagai jenis ular. Di kegelapan hutan, muncul ular-ular besar mengelilingi tempatku berada saat ini. Mbah Jiwo menggunakan cambuknya, mencoba menyerang ular-ular itu untuk menolongku. Namun jumlahnya terus bertambah. Sama sekali tidak dapat kutemukan jalan keluar dari kondisi ini. Aku mengambil keris sukmagni yang sudah tidak memiliki kekuatan dan melemparkannya kepada Mbah Jiwo. "Mbah Jiwo, aku titip ini." Mbah Jiwo menerima keris itu tanpa mengerti maksudku. "Serahkan keris itu pada anak yang kuceritakan. Sukmaku akan membimbing mereka. Aku tidak bisa berbicara lebih banyak lagi. Ratusan ular sudah mengepungku dari berbagai penjuru." Ajian Moksa Pangreksa kubacakan untuk melindungiku dari niat jahat ular-ular ini. Aku mengambil posisi meditasi untuk melindungi diri dari berbagai serangan fisik dan gaib yang menghampiriku satu persatu. Dalam keadaan bingung, Mbah Jiwo mulai mengerti setelah melihat pemandangan mengerikan di depannya. Ia melihat tubuhku dikelilingi ratusan ular dan puluhan makhluk gaib yang menjaga dari ujung-ujung hutan. "Aku mengerti, akan kucari cara untuk membebaskanmu. Takkan kubiarkan orang baik sepertimu mati di tangan makhluk itu," ucap Mbah Jiwo yang segera berlari meninggalkanku, menerobos hutan yang dipenuhi ratusan ular. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.